Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para fans terpaksa menikahi tuan muda, jumpa lagi dengan saya Nabila Entertainment. Semoga kalian sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Sebelum saya mengulas, jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Saat ini saya akan membahas tentang sinopsis terpaksa menikahi tuan muda Jumat, tanggal 11 Maret tahun 2022. Para penggemar Abi dan Kinan tentu penasaran dengan kelanjutan kisahnya, bukan? Oh ya, semua tentu senang ya melihat kedekatan antara David dan Alex. Apalagi tuan muda mulai memberi kepercayaan pada keduanya untuk mengurus Nayaka. Semoga David bisa segera melepas masa lajangnya. Nah, buat para penggemar tuan muda dan Kinanti, mari kita kupas bersama sinopsis terpaksa menikahi tuan muda Jumat, tanggal 11 Maret tahun 2022 berikut ini. David dan Alex mulai terlihat memiliki chemistry dalam TMTM ANTV. Kepercayaan yang diberikan tuan muda untuk mengurus Nayaka membuat keduanya semakin dekat. Akting kedua orang ini dianggap cocok. Saat-saat mengurus bayi Nayakan inilah David maupun Alex mulai merasakan getaran-getaran aneh. Si Alex apalagi, sepertinya sudah mulai ada benih cinta di hatinya untuk David. Memang dalam banyak adegan keduanya masih sering terlihat bertengkar. Tapi bukankah cinta kadang datang lewat sesuatu yang dianggap aneh? Siapa tahu di balik pertengkaran, David dan Alex menaruh harapan. Penggemar sudah tahu belum kenapa tuan muda menyerahkan Nayaka agar diurus oleh David dan Alex? Ternyata ini demi ambisi tuan muda dan Kinanti untuk mencari bayi perempuan. Nah, Kinanti bahkan secara terang-terangan mengungkapkan keinginannya pada tuan muda kalau dirinya ingin mencari anak perempuan. Kinanti bahkan berjanji akan berhati-hati agar semuanya berhasil. Tuan muda yang memang tidak ingin mengecewakan Kinanti manut saja dengan keinginan Kinanti ini. Dan kemungkinan besar TMTM ke depannya kita akan menyaksikan kemesraan lagi dari dua idola ini. Ya, kemesraan dan keuuan adalah jalan masuk untuk memenuhi keinginan Kinanti yang sedang getol menginginkan bayi perempuan. Melihat tuan muda dan Kinanti kembali melakukan program kehamilan, Bijumi malah terheran-heran. Penggemar sudah tahu belum kenapa tuan muda menyerahkan Nayaka agar diurus oleh David dan Alex? Ternyata ini demi ambisi tuan muda dan Kinanti untuk mencari bayi perempuan. Nah, Kinanti bahkan secara terang-terangan mengungkapkan keinginannya pada tuan muda kalau dirinya ingin mencari anak perempuan. Kinanti bahkan berjanji akan berhati-hati agar semuanya berhasil. Tuan muda yang memang tidak ingin mengecewakan Kinanti manut saja dengan keinginan Kinanti ini. Dan kemungkinan besar TMTM ke depannya kita akan menyaksikan kemesraan lagi dari dua idola ini. Ya, kemesraan dan keuuan adalah jalan masuk untuk memenuhi keinginan Kinanti yang sedang getol menginginkan bayi perempuan. Melihat tuan muda dan Kinanti kembali melakukan program kehamilan, Bijumi malah terheran-heran. Bijumi merasa bingung dengan Abimana dan Kinanti. Dia merasa terlalu cepat mereka mulai kembali program ini. Sementara itu kesedihan yang gitu dalam terpancar dari wajah Reno. Dia tidak bisa berbuat banyak dengan hasil persidangan. Rumah tangganya bersama Ana saat ini hanya tinggal cerita. Namun, karena cintanya masih gitu dalam pada Ana, tanpa mempedulikan hasil persidangan, Reno malah merengek-rengek terhadap Ana agar tidak menceraikannya. Sayang sekali, bukan cinta yang didapat. Ana yang terlanjur membenci Reno malah mengancam akan mengadukan ke polisi jika Reno terus mengejarnya. Saksikan keseruan sinetron terpaksa menikahi tuan muda selengkapnya hanya di ANTV sore ini pukul 17 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para fans terpaksa menikahi tuan muda, jumpa lagi dengan saya Nabila Entertainment. Semoga kalian sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Sebelum saya mengulas, jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Saat ini saya akan membahas tentang sinetron terpaksa menikahi tuan muda semakin seru dan menegangkan. Kali ini diceritakan Abimana jalani sidang. Kinanti pasang badan sebut Abi tidak melakukan semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Singkat cerita, Abi bebas dari tuduhan pembunuhan. Apa penyebab Abi bebas? Diceritakan Amanda terpincang jalan keluar rumah mau cari makan dan lepas penat. Tiba-tiba di belakang ada orang yang ngikutin Amanda. Amanda takut dan panik, mikir kalau itu David atau anak buah Abimana.
Amanda lari, dikejar sama orang itu. Amanda mau teriak, lalu dibekap mulutnya. Ternyata Reno yang sengaja ikutin Amanda. Reno kesal, Amanda keliaran bisa ketahuan orang. Kinanti gelisah melihat persidangan Abimana gak mau suaminya divonis penjara. Akhirnya berdiri dan kasih tahu hakim kalau dia yang bertengkar dengan Amanda malam itu. Kinanti beberkan kalau Abimana hanya mau melindunginya. Sementara itu, Aji memaksakan diri untuk pergi ke pengadilan naik taksi. Sampai di depan pengadilan, Aji gak boleh masuk. Aji bilang kalau dia punya bukti. Wartawan yang menunggu di sana pun heboh mau meliput. Aji akhirnya diperbolehkan masuk. Saat Aji masuk, hakim memutuskan untuk menunda sidang dan memeriksa Kinanti. Tapi Aji langsung teriak dan kasih bukti rekaman kejadian. Aji cerita kejadian malam itu pada hakim. Reno panik dan diam-diam pergi dari sana. Video diputar di ruang sidang. Semua melihat dengan seksama. Terlihat bukti dengan jelas bahwa Abimana tidak ada di lokasi saat Amanda jatuh. Kinanti pun tidak mendorong Amanda. Abimana pun dibebaskan dari segala tuduhan. Reno cemas, telepon Amanda gak diangkat. Abimana mau pulang, dihadang wartawan dan kasih pernyataan di depan kamera akan kejar siapapun yang bekerja sama dengan Amanda. Amanda di rumah nonton TV marah banget. Amanda kabur dari rumah. Paginya, Abimana pamitan mau kerja diantarkan Kinanti. Amanda ternyata mengawasi. Mobil Abimana jalan. Seperti lihat sosok seperti Amanda. Abimana turun dari mobil dan kejar. Ternyata gak ada siapa-siapa. Abimana jadi mikir Amanda masih hidup.